Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Pada bagian materi pertama ini atau pada bagian pendahuluan saya akan menyampaikan dan menjelaskan 3 subtopik, di mana subtopik pertama ialah tentang profil perusahaan Starbucks. Starbucks adalah perusahaan multinasional yang terkenal di sektor industri makanan dan minuman. Didirikan pada tahun 1971 di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Starbucks telah tumbuh menjadi jaringan kafe global dengan ribuan gerai di berbagai negara. Perusahaan ini dikenal karena fokus pada kualitas produk kopi, menyajikan beragam minuman, kopi, teh, dan makanan ringan hingga menu lainnya. Starbucks telah menciptakan reputasi yang kuat sebagai penyedia kopi berkualitas tinggi dan pengalaman unik dalam menciptakan suasana yang nyaman di gerai mereka. Mereka berhasil menggabungkan kualitas produk dengan pelayan pelanggan yang ramah serta menciptakan tempat-tempat yang menarik bagi pelanggan untuk bersantai maupun bekerja. Keberadaan Starbucks di berbagai lokasi geografis, mulai dari pusat perkotaan hingga pusat perbelanjaan, membuat mereka mudah diakses oleh pelanggan potensial. Subtopik kedua yaitu adalah keunggulan kompetitif dalam lingkungan bisnis saat ini, di mana dalam pasar yang kompetitif, perusahaan harus memiliki faktor yang membedakan mereka dari pesaing satu dengan pesaing lainnya untuk mencapai keberhasilan dalam jangka yang panjang. Keunggulan kompetitif adalah faktor kritis yang memungkinkan perusahaan untuk menarik pelanggan, mempertahankan pangsa pasar, dan bertahan dalam persaingan yang ketat. Pelanggan memiliki banyak pilihan dan memiliki keunggulan kompetitif memungkinkan perusahaan seperti Starbucks ini untuk membedakan diri mereka dalam hal produk, harga, pelayanan, pelanggan, dan pengalaman yang ditawarkan. Subtopik yang ketiga yaitu adalah tujuan dari analisis keunggulan kompetitif perusahaan Starbucks. Perusahaan Starbucks untuk memahami faktor-faktor yang memberikan mereka keunggulan di pasar tempat mereka itu beroperasi, mereka perlu memahami faktor-faktor yang memberikan keunggulan kompetitif. Starbucks dapat memanfaatkan secara strategis untuk meningkatkan daya saing mereka dan mencapai keberhasilan jangka panjang tersebut. Tujuan analisis ini adalah untuk mengidentifikasi kelebihan perusahaan seperti manajemen rantai pasokan yang efisien, inovasi produk, branding yang kuat, dan strategi pemasaran yang cerdas. Sehingga Starbucks dapat terus memperkuat posisi mereka di pasar yang terus berubah dan kompetitif. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi pendahuluan ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi kedua, identifikasi dan deskripsi keunggulan kompetitif. Faktor-faktor yang memberikan perusahaan Starbucks keunggulan kompetitif di pasar. 1. Branding dan identitas merek yang kuat. 2. Inovasi produk dan penawaran unik. 3. Pengalaman pelanggan yang unik. 4. Jaringan gerai yang luas dan lokasi strategis. B. Penjelasan dari setiap faktor keunggulan kompetitif di atas yang disertai contoh konkret. 1. Branding dan identitas merek yang kuat. Perusahaan Starbucks telah berhasil membangun identitas merek yang kuat melalui pengalaman kopi yang unik dan berkualitas tinggi, atmosfer yang santai dan nyaman, serta fokus pada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Contoh konkret yang mendukung analisis adalah
popularitas merek Starbucks di seluruh dunia. Dengan lebih dari 32.000 toko yang tersebar di 83 negara pada tahun 2021. 2. Inovasi produk dan penawaran unik. Starbucks selalu menghadirkan inovasi produk dan penawaran unik seperti menu seasonal dan limited edition yang terus diperbarui setiap tahunnya. Contoh konkret yang mendukung analisis adalah peluncuran menu seasonal dan limited edition serta produk kopi yang unik dan berkualitas tinggi seperti Starbucks Reserve dan Blonde Roast. 3. Pengalaman pelanggan yang unik. Starbucks telah berhasil menciptakan pengalaman pelanggan yang unik melalui desain interior kafe yang nyaman dan santai, suasana yang ramah dan menyenangkan, serta pelayanan pelanggan yang baik dan konsisten di seluruh toko. Contoh konkret yang mendukung analisis adalah desain interior kafe yang konsisten dan unik di seluruh toko Starbucks serta pelayanan pelanggan yang konsisten dan baik di seluruh toko Starbucks. 4. Jaringan gerai yang luas dan lokasi strategis. Starbucks memiliki jaringan gerai yang luas dan tersebar di berbagai lokasi strategis seperti pusat perkotaan, pusat perbelanjaan, bandara, dan stasiun kereta. Contoh konkret yang mendukung analisis adalah keberadaan gerai Starbucks di pusat-pusat perbelanjaan terkemuka di berbagai kota besar di Indonesia. Sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. C. Analisis apakah keunggulan kompetitif tersebut bersifat unik dan sulit ditiru oleh pesaing. Keunggulan kompetitif Starbucks yang bersifat unik dan sulit ditiru perusahaan lain yaitu 1. Branding dan identitas merek yang kuat. Starbucks telah berhasil membangun identitas merek yang kuat dengan menciptakan pengalaman kopi yang unik dan berkualitas tinggi. Merek Starbucks telah menjadi sinonim dengan kopi kedai yang nyaman, pelayanan pelanggan yang baik, dan kualitas produk yang konsisten. Membangun merek yang kuat seperti Starbucks membutuhkan waktu, sumber daya, dan upaya yang signifikan, serta kesetiaan pelanggan yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Pesaing akan sulit meniru identitas merek yang telah ditanamkan dalam pikiran konsumen. 2. Inovasi produk dan penawaran unik. Starbucks terkenal dengan inovasi produk dan penawaran yang unik seperti menu musiman dan limited edition yang terus diperbarui. Perusahaan ini juga menawarkan variasi minuman dan makanan yang berbeda dari pesaingnya. Inovasi seperti itu membutuhkan penelitian pasar yang mendalam, pengembangan produk yang cermat, dan kemampuan untuk memahami selera dan kebutuhan konsumen. Hal ini membuat pesaing sulit meniru inovasi produk Starbucks secara instan dan membutuhkan waktu serta upaya yang signifikan untuk menyaingi keunggulan produk yang telah ada. 3. Pengalaman pelanggan yang unik. Starbucks telah berhasil menciptakan pengalaman pelanggan yang unik melalui desain interior kafe yang nyaman, suasana yang ramah, dan pelayanan pelanggan yang baik. Pengalaman ini melibatkan aspek-aspek seperti latte art, musik yang diputar, pelatihan staf yang baik, memiliki tim yang terlatih dengan baik, dan menciptakan atmosfer yang konsisten di setiap gerai merupakan tantangan yang sulit ditiru oleh pesaing. Yang keempat, jaringan gerai yang luas dan lokasi strategis. Starbucks memiliki keunggulan dalam memiliki jaringan gerai yang luas dan tersebar di lokasi strategis. Keberadaan gerai-gerai di lokasi yang ramai memberikan akses yang mudah bagi pelanggan dan memberikan Starbucks keuntungan dalam mencapai pangsa pasar yang lebih besar. Meniru jaringan gerai yang luas dan mendapatkan lokasi yang strategis yang serupa membutuhkan investasi yang signifikan dan perencanaan yang matang. Dalam kombinasi, faktor-faktor ini menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing. Meskipun pesaing dapat mencoba meniru beberapa aspek, mencapai level keunggulan yang sama dengan Starbucks akan membutuhkan waktu, sumber daya, dan komitmen yang signifikan. Keunggulan kompetitif Starbucks yang unik dan sulit ditiru ini membantu perusahaan mempertahankan posisi terdepan di pangsa kopi global. Materi 3. Analisis pesaing. A. Pesaing utama Starbucks dalam industri yang sama atau serupa. 1. Faktanya, Dunkin' atau Dunkin' Donuts adalah salah satu pesaing utama Starbucks di Amerika Serikat.
Mereka menawarkan berbagai jenis kopi dan minuman berkafein serta makanan ringan seperti donat dan roti panggang. Saya rasa Dunkin' merupakan pesaing yang kuat bagi Starbucks di pasar Amerika Serikat. Meskipun mereka memiliki penawaran kopi yang lebih terjangkau daripada Starbucks, Dunkin' tetap memiliki basis penggemar yang setia dan memposisikan diri sebagai merek yang dan fokus pada makanan ringan dan kenyamanan. Yang kedua, Costa Coffee adalah merek kopi terkenal yang berbasis di Inggris. Mereka memiliki jaringan kedai kopi di seluruh dunia dan menawarkan berbagai jenis kopi, minuman espresso, teh, dan makanan ringan. Costa Coffee adalah merek kopi yang dikenal dengan kualitas produknya dan pengalaman santai di kedai mereka. Mereka memiliki ciri khas dalam menyajikan minuman kopi dan memiliki basis penggemar yang kuat di berbagai negara. Yang ketiga, McDonald's. McDonald's memiliki lini bisnis kopi bernama McCafe. Mereka menawarkan berbagai macam minuman kopi, termasuk kopi es dan minuman berbasis espresso. Menurut saya, McDonald's dengan lini bisnis kopi McCafe mereka berhasil memanfaatkan basis pelanggan yang besar dan menghadirkan opsi minuman kopi yang lebih terjangkau dan cepat diakses. Mereka menawarkan kopi dengan cita rasa yang dapat disesuaikan dan menjadi alternatif bagi konsumen yang mencari minuman kopi di luar restoran khas. Itu saja pesaing utama yang dapat disampaikan pada video ini karena ada berbagai macam pesaing Starbucks yang tidak bisa dijelaskan di semua video ini seperti Tim Hortons ataupun Peet's Coffee. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbandingan beberapa faktor yang membedakan Starbucks dengan pesaing lainnya. Yang pertama, ada branding dan pengalaman pelanggan. Starbucks telah berhasil membangun merek yang sangat kuat dan diakui secara global. Faktanya, saat ini merek Starbucks telah memenuhi kualitas yang tinggi, suasana yang nyaman, dan pengalaman pelanggan yang unik. Starbucks menciptakan lingkungan yang hangat dan ramah dengan desain interior yang menarik, musik yang menyenangkan, dan tempat duduk yang nyaman. Mereka juga menawarkan suasana kedai kopi yang sangat santai untuk para pelanggan yang ingin bersantai ataupun bekerja. Yang kedua, ada kualitas produk. Starbucks terkenal dengan menggunakan biji kopi berkualitas tinggi. Mereka memiliki standar yang ketat dalam pemilihan, pemanggangan, dan penggilingan biji kopi. Starbucks juga menawarkan berbagai macam minuman seperti kopi, teh, dan minuman berkafein lainnya, sehingga pelanggan memiliki banyak pilihan sesuai dengan selera mereka. Selain itu juga, Starbucks juga menawarkan berbagai makanan ringan, kue, dan hidangan sarapan yang menarik. Yang ketiga, ada jaringan dan lokasi. Starbucks memiliki jaringan toko yang luas dan tersebar di seluruh dunia. Keberadaan yang meluas memberikan mereka keuntungan dalam hal ketersediaan dan aksesibilitas bagi pelanggan. Menurut opini saya, Starbucks seringkali membuka gerai di lokasi yang strategis seperti pusat perkotaan, pusat perbelanjaan, dan kampus universitas. Mereka juga hadir di bandara, stadion kereta, dan jalan raya, sehingga memudahkan pelanggan untuk menemukan dan mengunjungi toko Starbucks. Yang keempat, ada inovasi produk dan menu. Starbucks terus-menerus melakukan inovasi dalam mengembangkan produk dan menemukannya yang baru. Faktanya, mereka seringkali memperkenalkan minuman musiman dan kolaborasi khusus dengan merek lain. Selain itu, Starbucks juga merespon tren dan preferensi pelanggan dengan menawarkan opsi minuman yang dapat disesuaikan seperti variasi susu, yaitu dengan almond, susu, dan soy milk, dan pilihan sirup lainnya. Yang kelima, keberlanjutan dan etika. Starbucks telah mengambil langkah-langkah untuk memperhatikan keberlanjutan dan etika dalam operasinya. Mereka memiliki komitmen terhadap pembelian biji kopi yang berkelanjutan dan adil secara sosial. Starbucks juga memberi investasi dalam program tanggung jawab sosial perusahaan, seperti mendukung petani kopi kecil dan menyumbangkan kepada komunitas. Inisiatif seperti pengurangan limbah, menggunakan kemasan ramah lingkungan, dan meningkatkan energi tak terbarukan juga merupakan bagian dari strategi keberlanjutan Starbucks. C. Strategi pesaing dan upaya mereka dalam meniru atau melampaui keunggulan kompetitif perusahaan Starbucks.
Yang pertama ada Dunkin Donut. Dunkin telah berupaya memperluas jaringan kopi mereka dan meningkatkan kualitas produk untuk bersaing dengan Starbucks. Mereka menawarkan berbagai jenis kopi, minuman espresso, dan makanan ringan yang dapat menyaingi variasi menu Starbucks. Selain itu, mereka juga berfokus pada inovasi produk dengan memperkenalkan minuman musiman dan menciptakan kolaborasi dengan merek lain. Yang kedua ada Costa Coffee. Costa Coffee juga telah memperluas jaringan mereka dan menciptakan lingkungan kedai kopi yang nyaman. Mereka menekankan pada kualitas biji kopi dan proses pemanggangan yang berkualitas tinggi. Costa Coffee juga berusaha untuk memperluas variasi menu mereka dengan menghadirkan minuman inovatif dan makanan ringan yang menarik. Yang ketiga ada McDonald's. McDonald's merupakan lini bisnis kopi dari McDonald's yang menjadi pesaing kuat Starbucks. McDonald's memiliki keuntungan dalam jaringan toko dan lokasi yang tersebar luas. Mereka telah berusaha meningkatkan kualitas kopi mereka dan menawarkan berbagai macam minuman kopi, termasuk minuman es dan minuman espresso. Selain itu, McDonald's juga menciptakan promo khusus dan paket combo untuk menarik pelanggan. Materi 4. Analisis ekosistem industri. A. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi keunggulan kompetitif perusahaan Starbucks. Pertama, ada regulasi, peraturan, dan kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi keunggulan kompetitif Starbucks. Misalnya, peraturan kesehatan dan keselamatan makanan, pajak, dan undang-undang ketenagakerjaan dapat mempengaruhi biaya operasional dan keputusan perusahaan. Selain itu, kebijakan perdagangan internasional juga dapat mempengaruhi rantai pasok kopi Starbucks. Yang kedua, ada tren pasar. Perubahan tren konsumen dapat mempengaruhi permintaan dan preferensi pelanggan terhadap produk kopi. Misalnya, meningkatnya kesadaran akan kesehatan dan minuman nabati telah meningkatkan permintaan alternatif kopi non-susu seperti susu nabati atau minuman kopi rendah kalori. Agar tetap relevan di pasar, Starbucks harus mampu menyesuaikan rangkaian produknya dengan tren tersebut. Yang ketiga ada teknologi. Teknologi dapat mempengaruhi bisnis Starbucks dengan berbagai cara. Misalnya inovasi pada mesin kopi dan peralatan pembuatan kopi dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas produk. Selain itu, teknologi memainkan peran penting dalam pengalaman pelanggan seperti aplikasi seluler untuk memesan dan membayar produk yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi Starbucks. Evaluasi dari perusahaan Starbucks dalam menyesuaikan strategi dan mengambil keuntungan dari perubahan dan peluang dalam ekosistem industri. Yang pertama ada inovasi produk. Starbucks terus berinovasi dan merilis produk baru untuk mengimbangi tren dan preferensi konsumen. Misalnya mereka meluncurkan berbagai minuman kopi yang disesuaikan dengan tren kesehatan seperti minuman nabati, pilihan rendah kalori, dan susu nabati. Hal ini memungkinkan Starbucks memperluas basis pelanggannya dan tetap relevan di pasar yang terus berubah. Yang kedua ada kemitraan dan akuisisi. Starbucks telah membentuk kemitraan strategis dan melakukan akuisisi untuk memperluas jangkauannya. Contohnya bekerja dengan perusahaan makanan cepat saji seperti Nestle untuk mendistribusikan produk Starbucks ke pasar dunia. Selain itu, Starbucks mampu memperluas jangkauan produknya dan mendiversifikasi penjualannya berkat akuisisi mereka seperti Teavana Teh dan Evolution Fresh Juice segar. Yang ketiga ada penyebaran global. Starbucks memanfaatkan peluang pertumbuhan pasar kopi di berbagai negara di dunia. Mereka telah memperluas jaringan cabang mereka ke pasar baru dan berkembang seperti Cina, India, dan negara Amerika Latin. Starbucks juga mengubah strategi lokal dan menawarkan produk dan pengalaman yang melayani konsumen lokal. Kesimpulannya, dalam mempertahankan dan meningkatkan keunggulan kompetitifnya, Starbucks dapat mengadopsi beberapa strategi. Pertama, mereka perlu terus mengutamakan pengalaman pelanggan
dengan menciptakan suasana kedai kopi yang unik, nyaman, dan ramah. Kedua, Starbucks harus menjaga kualitas produk mereka, terutama dalam memilih dan pemanggangan biji kopi. Inovasi dalam produk dan menu juga penting untuk menarik pelanggan. Ketiga, Starbucks dapat memanfaatkan kekuatan jaringan dan lokasi mereka dengan membuka gerai di lokasi strategis dan memperluas keberadaan di area yang padat. Terakhir, Starbucks harus berkomitmen terhadap berkelanjutan dan etika dalam operasinya, seperti melalui pembelian biji kopi berkelanjutan dan program tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan menerapkan strategi ini, Starbucks dapat mempertahankan dan meningkatkan posisinya sebagai pemimpin di industri kopi.